Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diskusi tentang manajemen kasus. Gambarnya rusak, saya off-kan. Diskusi tentang manajemen kasus pada sistem reproduksi. Kita akan belajar klasifikasi kasus sistem reproduksi dan prioritas masalah sistem reproduksi. Sebelumnya kita bisa membaca arti surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikannya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dari surat An-Nur ayat 31 kita bisa melihat eh, bahwasannya wanita, laki-laki, terutama wanita, eh, seharusnya menahan pandangan, kemaluannya, dan tidak menampakkan perhiasannya, termasuk di sini adalah tidak berhias berlebihan. Jadi tidak perlu berlebih-lebihan, kemudian menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini adalah menutup aurat, kecuali kepada eh, orang-orang yang bisa menjadi wali kita. Di sini disebutkan, teman-teman kalau membaca surat ini tahu, oh mereka adalah mahram-mahram wanita yang di situ mereka mungkin bisa membuka aurat, bukan berarti semua aurat, tapi mungkin bisa membuka kerudung seperti itu. Jadi tidak di rumah itu tidak menggunakan kerudung tidak apa-apa karena di sini adalah muhrim semua. Kemudian jangan memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikan. Jadi tidak perlu berhias berlebihan, tidak perlu memakai perhiasan berlebihan untuk menarik eh, lawan jenis. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Oke, kemarin kita membahas tentang eh, kehamilan pada remaja, membahas tentang pernikahan dini di usia kurang dari 20 tahun. Di sini kita melihat kematian ibu paling tinggi adalah pada wanita muda. Di sini paling tinggi ini ya, kita lihat untuk kematian antara 15 sampai 19 tahun, kematian ibu hamil, angka kematian ibu pada usia 15 sampai 19 dua kali lipat lebih dibanding dibanding pada usia 20 sampai 34 di negara Ethiopia, Indonesia, Bangladesh, Nigeria. Ini di negara-negara berkembang, kita lihat kematian ibu pada wanita yang muda usia 15 sampai 19 ini lebih banyak. Kemarin saya menyampaikan atau diskusi tentang uh, pernikahan dini, tentang kehamilan pada remaja. Nah, ini akibatnya kematian pada ibu ini karena wanita belum siap, kemudian karena kehamilan itu di luar uh, pernikahan, maka mereka menyembunyikannya, otomatis mereka tidak melakukan pemeriksaan rutin. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka terlambat untuk diketahui secara dini. Di foto ini kita lihat
12 tahun, ibu berusia 12 tahun, jadi dia hamil sejak usia 11 tahun, ini di luar negeri ya. Sejak usia 11 tahun dia hamil, kemudian usia 12 tahun dia melahirkan, ya dengan gizi yang kurang. Oke, sekarang kita eh, lanjutkan diskusi kita tentang organ reproduksi dan manajemen permasalahan pada organ reproduksi sehingga kita mampu melakukan pengajian keperawatan, melakukan analisa keperawatan dan menegakkan diagnosa. Diawali dengan reproduksi. Reproduksi itu adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan keturunan. Tujuan dari reproduksi adalah untuk mempertahankan dan melestarikan agar tidak punah. Jadi manusia harus mau bereproduksi. Jadi jangan sampai LGBT, gay, lesbian itu merebak semakin banyak karena mereka tidak mampu bereproduksi sehingga bisa mengakibatkan kepunahan atau menurunnya populasi. Reproduksi ini diawali dengan peristiwa fertilisasi. Untuk wanita, sistem reproduksi wanita ada dua, sistem genitalia eksterna dan organ genitalia interna. Eksterna adalah bagian untuk senggama atau untuk melakukan hubungan seksual suami istri. Kemudian organ genitalia interna adalah bagian untuk ovulasi, tempat pembuahan sel telur, transportasi blastokists, implantasi, dan tumbuh kembang janin. Di organ genitalia eksterna di sini kita bisa tahu yang di luar itu ada vulva, kemudian di atas vulva yang ada rambutnya adalah mons veneris, kemudian bibir besar adalah labia mayora, bibir bibir kecil adalah labia minora atau nimpe, kemudian di antara labia minora di atas ada klitoris, kemudian ada vestibulum, vestibulum ini di bawah klisoris, kemudian introitus vagina adalah lubang vaginanya, jadi belum ke vaginanya, baru pintu masuk vaginanya, kemudian perineum di bawah vagina antara vagina dan anus. Kemudian organ genitalia interna yang dalam adalah vagina. Nah, jadi dari introitus vagina masuk adalah uh, tabung vagina, kemudian di ujung vagina ini ada uterus. Di uterus itu sampingnya ada tuba falopi di kanan kiri, kemudian di ujung tuba falopi menempel ovarium. Kemudian harapannya untuk organ genitalia ini teman-teman harus paham ya, nanti dicari gambarnya, dicari bagaimana cara kerjanya, benar-benar paham karena ini ilmu dasar. Kemudian kita akan ke gangguan sistem reproduksi. Jadi untuk maternitas ada dua pembahasan yaitu kehamilan dan gangguan sistem reproduksi. Kehamilan kalau di kedokteran dikatakan obstetri. Jadi obstetri itu mempelajari tentang kehamilan, kelahiran, postpartum, hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, postpartum. Kemudian untuk ginekologi adalah hal-hal yang membahas tentang gangguan sistem reproduksi di luar kehamilan. Gangguan sistem reproduksi ada banyak sekali, bisa dari uh, adanya tumor, Mbak, dan keganasan. Jadi kalau keganasan kita sebut kanker, kalau tumor belum kanker ya. Oke, salah satunya ada kanker vagina, kemudian kanker serviks, kemudian kanker ovarium, kanker rahim, kanker leher rahim, dan lain-lain. Kemudian selain adanya kanker atau tumor adalah gangguan menstruasi. Jadi menstruasi normalnya teman-teman tahu lamanya berapa, kemudian intervalnya bagaimana, yang normal bagaimana. Nah, ketika ada gangguan dari lama menstruasinya atau interval menstruasinya atau jumlah darah menstruasinya, nah ini bisa dikatakan gangguan menstruasi. Kemudian sifilis, ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian gangguan sistem reproduksi lainnya adalah sifilis. Sifilis itu penyakit menular seksual. Kemudian herpes genitalis, vulvovaginatis ini menular tidak ya? Bisa gonorrhea jelas ini menular. Kemudian HIV AIDS itu juga menular. Jadi kita bisa membedakan ya, beda HIV dengan AIDS. Kalau HIV ini human immunodeficiency virus, jadi virusnya orang yang terinfeksi HIV, dia belum tentu sudah ada gejala. Jadi dia ketika dicek dia positif HIV, belum tentu dia bergejala. Orang yang terinfeksi HIV, dia mempunyai window period, jadi periode jendela. Di periode jendela itu, dia dicek pun dia belum positif HIV. Dia sudah terinfeksi, tapi belum positif ketika dicek. Nah, window period itu bisa antara setengah tahun sampai 5 tahun, itu tergantung kondisi orangnya. Setelah window period, itu sebagian besar HIV ini karena tidak sembuh, maka dia uh, di kadar virusnya di tubuh ini sudah mulai banyak, maka dia ketika dicek dia terdeteksi HIV positif. Nah, ketika dia terdeteksi HIV positif itu dia jelas HIV. Nah, tapi dia belum tentu udah mengalami AIDS atau sindrom penurunan kekebalan. Jadi dia hanya terinfeksi saja. Jadi kita bedakan ya, orang terinfeksi itu bisa uh, positif dengan positif HIV, bisa negatif karena dia masuk di window period. Nah, orang yang di window period ini juga bisa menularkan, hati-hati. Kemudian orang yang positif HIV belum tampak AIDS, jadi masih segar bugar, tidak belum ada penyakit-penyakit yang dia rasakan, dia sudah bisa menularkan. Jadi bisa kita bayangkan pekerja seksual itu kenyataannya tidak semua pekerja seksual itu mau menggunakan kondom. Karena apa? Karena ada satu memang mereka niat yang menularkan, dua ada yang tidak mau repot, tiga ada yang boros mahal, empat ada yang kurang pengetahuan, jadi dia tidak tahu penyakit menular seksual, tidak tahu macam-macam pencegahannya, dia tidak tahu kalau dia AIDS, atau dia tidak tahu dia HIV. Kemudian yang terakhir adalah permintaan dari konsumen itu tidak mau dia menggunakan kondom, jadi dia tidak menggunakan kondom, sehingga bisa kita bayangkan dia tidak mengatakan sejujurnya kalau dia terinfeksi HIV atau dia tidak tahu dia terinfeksi HIV, itu banyak merajalela disebarkan oleh pekerja seksual. Satu. Yang kedua adalah merajalelanya HIV/AIDS ini disebarkan oleh LSL, hubungan LSL, laki-laki, seks laki-laki yang sekarang mulai marak, banyak bencong, banyak yang orang yang apa ya, tokoh-tokoh yang membuat salah identifikasi, jadi orang yang laki-laki merasa jadi perempuan, kemudian mereka berhubungan laki-laki seks laki-laki. Nah, ini hal-hal yang sangat mudah sekali menyebarkan HIV/AIDS. Karena apa? Menurut penelitian, LSL ini adalah penyumbang tertinggi penderita HIV/AIDS. Jadi laki-laki seks laki-laki penyumbang tertinggi terinfeksi HIV/AIDS karena hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki itu melalui anus. Kalau perempuan dengan laki-laki melalui vagina. Vagina itu memang tempatnya, jadi dia elastis. Nah, anus itu bukan tempatnya melakukan hubungan seksual. Uh, Secara anatomis dia susah meregang, tidak elastis, mudah luka. Nah, dari luka di anus itu dia mudah sekali terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian lanjutnya adalah yang belum penyempitan saluran telur atau oviduk. Nah, ini gangguan sistem reproduksi yang bukan infeksi, tapi dia secara apa ya, cara organnya yang berbeda dari normal. Nah, penyempitan saluran telur ini bisa menyebabkan infertilitas atau wanita sulit hamil atau tidak bisa hamil.
Kemudian endometriosis. Endometriosis ini adalah adanya apa ya? eh, Kayak seperti endometriosis itu kan, endometrium itu kan lapisan dalam dari rahim ya. Lapisan dalam rahim itu ketika menstruasi dia akan menebal, isinya berupa darah, dia menebal, kemudian saat menstruasi dia luruh keluar berupa darah. Setelah menstruasi, eh, endometrium rahim ini menebal lagi, menebal, berisi darah, kemudian saat menstruasi dia luruh lagi. Nah, pada endometriosis ini, endometrium ini letaknya tidak tepat, jadi dia di tempat yang lain. Jadi ketika dia setelah menstruasi, endometrium menebal, dia juga ikut membesar. Nah, ini menimbulkan kesakitan, menimbulkan nyeri yang sangat dalam. Setelah mens, dia hilang nyerinya karena dia juga ikut luruh. Nah, biasanya orang dengan keluhan endometriosis ini ketika hamil, keluhannya bisa hilang karena 9 bulan di tidak ada siklus menstruasi, maka dia endometriosis ini bisa hilang. Tapi ada yang hilang, ada yang tidak. Tapi banyak yang hilang hingga keluhan setelah hamil ini udah nggak muncul lagi, dia nyerinya udah nggak muncul lagi. Kemudian keputihan ini bisa bersifat fisiologis atau patologis. Dia bersifat fisiologis, misalnya dia masih normal ketika mau head, setelah melahirkan seperti itu, dan tidak ada bau busuk, tidak ada warna kekuningan, produknya juga tidak banyak. Nah, ini masih bersifat normal. Kemudian bisa infeksi pada vagina, bisa ditandai keputihan juga, bisa tanpa keputihan juga, infeksi vagina. Kemudian hernia inguinal ini, oh bisa, ini usus yang uh, apa ya, tidak keluar di bagian bawah, jadi bisa mengganggu di saluran reproduksi. Kemudian adanya kandida jamur, jadi kenapa perempuan itu harus menjaga kelembapan bagian kewanitaannya. Jadi celana dalam nggak boleh basah. Caranya gimana? Dengan handuk, menyediakan handuk setiap kali ke kamar mandi, dikeringkan. Ketika memakai celana sudah kering. Jadi jangan memakai celana masih basah, kemudian celananya menjadi basah sehingga muncul kandida karena lokasi di sekitar genitalia lembab. Kemudian fibroadenoma ini adalah tumor, kandiloma juga, pseudohermaprodit ini, berkelamin ganda. Jadi dia meragukan sistem reproduksinya ini laki-laki atau perempuan. Jadi ketika kita mendapatkan bayi dia hermaprodit atau kita masih ragu-ragu, kita jangan menuliskan ini laki-laki, ini perempuan. Misalnya ini laki-laki tapi kok testisnya aneh ya. Ternyata setelah dicek ada rahimnya. Ternyata dia bukan testis tapi dia labia mayora. Yang penis itu kok kecil, ternyata dia bukan penis tapi dia klitoris. Seperti itu. Jadi lebih hati-hati lagi jadi penampakan di luar ini disesuaikan dengan pemeriksaan di dalamnya. Dipastikan terlebih dahulu. Kemudian gangguan sistem reproduksi lainnya adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik kita sering dengar ya, kehamilan di luar kandungan. Jadi ini adalah kelainan implantasi dari pembuahan sel telur, seharusnya menempel pada dinding rahim tapi menempel pada tempat selain dinding rahim. Ini bisa di servikal. Harusnya normalnya ini, implantasi ini, blastosit ini nempelnya di dinding samping sini normalnya. Tapi ketika dia berada di sangat bawah atau interstisial atau di tuba atau di ampular atau di ostial atau di ovarium atau di luar rahim sama sekali. Nah, ini dinamakan kehamilan ektopik.
Kemudian yang ini teman-teman sering mendengar ya, kalau kehamilan mulahidatidosa di umum itu disebutkan kehamilan hamil anggur. Jadi bagian dari penyakit tropoblastik gestasional di mana kehamilan berkembang tidak wajar. Jadi ibu ini merasa hamil, merasa mual-mual, perutnya membesar, tapi tidak ditemukan janin pada pemeriksaan. Dan hampir seluruh seluruh Fili Korealis mengalami perubahan berupa degradasi ya ini hidropik. Molahidati-dosa termasuk jenis penyakit yang tergolong jinak, jadi tumor jinak, namun dikenal pula sebagai bentuk premalignan yang berpotensi menjadi ganas dan invasif. Jadi kalau terjadi molahidati-dosa atau hamil anggur, sebaiknya segera dibersihkan untuk mencegah terjadinya potensi keganasan. Nah, hamil anggur ini kalau di masyarakat kadang disalahartikan dengan hilangnya janin. Jadi kemarin saya pergi jalan-jalan itu ada yang cerita seperti ini. Anak saya tuh, istri saya tuh hamil sampai usia 4 bulan. Di USG tuh hilang anaknya. Nah, sebenarnya kemungkinan saya prediksi, tapi saya tidak sampaikan ke Bapak itu karena dia udah merasa sangat kehilangan. Kalau saya prediksi itu hamil anggur. Jadi ketika sebelumnya dia belum pernah USG, belum pernah melakukan pemeriksaan, dia hanya merasakan ini saya hamil, belum dipastikan USG. Ketika di USG nggak ada, ya memang kemungkinan itu hamil anggur. Jadi memang tidak ada janinnya, hanya berupa buih-buih molar pregnancy ini. Jadi dia perutnya membesar, perasaannya sama dengan orang hamil, tapi tidak ada janinnya. Kemudian kanker leher rahim atau kanker mulut rahim ini, kita lihat mulut rahim di bawah sini ya. Di bawah sini ini rahim, mulutnya di sini. Ini serviks ya. Serviks atau kanker leher rahim, serviks ini apa, STI apa ya? Oke, nah mulut rahim ini adalah bagian terbawah uterus yang terdiri dari pars vaginalis, perbatasan menembus dinding dalam vagina ini, menembus dinding dalam vagina. Kemudian bagian luar dalam rongga vagina yaitu porsio cervicis uteris. Nah, kita lihat di sini, eh, kanker leher rahim ini bisa tercetus karena adanya zat asing atau benda asing yang masuk dan merangsang daerah ujung leher rahim di sini. Nah, leher rahim di sini dia, sel-selnya ini untuk yang terangsang ini terutama pada wanita yang belum pubertas. Jadi dia belum pubertas, dia udah terkena, misalnya kena bedak nih, ada bakterinya, human papillomavirus, atau di kena pelecehan seksual nih, di sini kena nih. Nah, kena benda kah, kena penis atau yang lain. Nah, ini bisa merangsang sel-sel di sini, sel-sel ini squamous epithelium ini, epitel yang tipe 2 yang dia gepeng-gepeng ini ketika dia kena talak, kena eh, bakteri HPV, human papillomavirus, kena benda, ini bisa merangsang menjadi kanker leher rahim di kemudian hari. Nah, pada wanita yang belum pubertas, sel-sel di atas di sini adalah seperti ini, tipe 1. Tapi pada wanita yang sudah pubertas, dia ini sel-sel yang, ini tadi dibalik ya. Ini sel-sel yang apa, kolumnar, ini tadi kan di sini ya. Kemudian setelah dia pubertas, dia sembunyi di sini, sembunyi di daerah sini. Nah, ini sebelumnya ini di luar sini, kemudian setelah pubertas dia sembunyi. Nah, ketika di sini dia tidak bisa terangsang oleh benda-benda, jadi dia aman. Setelah pubertas melakukan hubungan seksual itu lebih aman dibanding pada anak-anak yang melakukan hubungan seksual pranikah. Ini berbahaya, bisa meningkatkan kedepannya kanker leher rahim, atau bayi-bayi yang dikasih talak itu tidak boleh juga karena bisa ditalak itu bisa merangsang sel-sel yang tadi, bisa juga di talak itu ada bakteri human papillomavirus. Kemudian kita lihat untuk
kanker leher rahim ini stadiumnya. Jadi ini untuk yang pernah melahirkan dia leher rahimnya dia seperti ada stripnya. Tapi kalau belum pernah melahirkan dia seperti titik. Nah, pada normalnya seperti ini, tidak ada luka, kemudian di stase 1B dia akan mulai ada putih-putih, kemudian putih-putihnya ini bisa melebar. Nah, penampakannya seperti ini, namun bisa penyebarannya ini di rahimnya tuh semakin parah. Nah, ini normal cervical epithelial cell. Ini sel-sel normalnya seperti ini. Kemudian ketika dia eh, muncul displasia yang sedang, nah ini seperti ini. Jadi bentuknya sudah berbeda. Ini resiko dia terkena kanker leher rahim. Untuk kanker leher rahim ini bisa dideteksi secara dini. Jadi ketika dideteksi secara dini, dilakukan terapi, penyembuhan untuk pasien ini lebih bagus dibanding ketika dia didiagnosa atau diketahui itu sudah terlambat. Jadi mungkin udah stadiumnya uh, udah lanjut, dia baru diketahui sudah keluhannya parah, sudah ada penyebaran. Nah, ini lebih susah untuk dilakukan uh, pengobatan. Jadi untuk stadium awal, kalau orang awam itu ketika mendengar oh harus operasi, ini berarti parah nih kankernya harus operasi. Kankernya ini nggak bisa dioperasi atau nggak perlu operasi. Wah ini berarti nggak parah. Ini salah. Jadi pada stadium awal malah sebaiknya dioperasi. Jadi rahimnya diangkat supaya tidak menyebar kemana-mana sel ganasnya itu tadi. Tapi ketika stadiumnya sudah tinggi, sudah sel-sel kanker sudah menyebar, maka tidak bisa dioperasi karena sama saja dioperasi juga nanti juga sel kankernya juga masih ada di tempat lain. Jadi bukan berarti tidak dioperasi itu lebih bagus, tapi yang justru yang bisa dioperasi itu lebih bagus karena belum ada penyebaran. Kemudian yang sudah ada penyebaran kemungkinan adalah dilakukan kemoterapi. Biasanya kalau penyebaran itu di daerah yang sangat berbahaya itu tidak bisa dilakukan kemoterapi. Misalnya di paru-paru itu sudah tidak bisa dilakukan kemoterapi lagi. Tergantung dari jumlah penyebarannya juga. Jadi intinya untuk kanker leher rahim itu sebaiknya dideteksi secara dini. Deteksi dini bisa menggunakan IVA atau satunya lagi saya lupa. Oke, nanti di bawah ada ya, kita bahas ya. Kemudian indikasi pemeriksaan pelvis wanita adalah ketika wanita ada masalah pada vulva atau vagina yang sangat mengganggu, kemudian pemeriksaan kehamilan, kemudian terjangkit penyakit menular seksual. Ini macam-macam pemeriksaan ginekologi, bisa pemeriksaan vagina, pengukuran pelvis, kemudian pengukuran tinggi fundus, eksternal observasi genitalia eksternal. Nah, ini pemeriksaan pap smear yang tadi saya bilang selain IVA adalah pap smear ya, pap smear, kemudian ultrasound uterus dan pemeriksaan payudara. Nah, pada rahim ini normalnya adalah uh, ini yang seperti ini. Jadi dia menekuk seperti ini. Nah, kemudian ketika dia menekuk ke belakang seperti ini tidak normal, retrofleksi. Nah, ini kalau seperti ini antefleksi, ini retrocession. Nah, pada retrofleksi ini biasanya wanita akan mengalami kesakitan ketika menstruasi, sakit yang sangat parah karena posisi keluarnya sulit. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah USG. USG ini bisa dilakukan langsung di atas abdomen atau per vagina. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah laparoskopi. Jadi laparoskopi ini dia uh, tidak perlu membuka, dia tidak perlu apa ya melakukan insisi. Jadi insisinya tidak terlalu lebar. Insisinya cukup memasukkan ini saja alat ini saja. Kalau dulu harus
buka lebar, dibuka lagi untuk melihat sampai bawah. Sekarang tidak perlu, hanya buat lubang saja. Kita masukkan ini. Nah, ini ada alat setirnya di sini. Di sini nanti dokter dibantu dengan perawat. Ini ada yang buat belokin, buat apa seperti itu. Nanti dia bisa memotong, bisa menjahit ini dari luar. Jadi tidak perlu pembukaan yang lebih besar, insisinya tidak perlu besar. Kemudian optik biopsi. Nah, ini hampir sama dengan alat tadi, tapi dilakukan biopsi untuk melihat bagaimana dari sel-selnya ini apakah ada keganasan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat uh, pap smear ya. Ini salah satu seperti pap smear. Pap smear itu beda-beda nanti untuk ujungnya, macam-macam tergantung nanti kegunaannya. Nah, pap smear tadi, apa bedanya pap smear dengan IVA? Jadi dua-duanya pemeriksaan keduanya ini untuk deteksi kanker leher rahim. Tapi yang IVA ini tidak spesifik. Kalau yang pap smear ini spesifik dari hasil pap smear ini, nanti dilihat apakah ada sel-sel keganasan atau tidak, atau dicurigai, atau ada, atau tidak ada. Kalau tidak ada, rekomendasinya dia melakukan pemeriksaan berapa tahun sekali. Kalau dicurigai, berapa tahun sekali. Kalau ada, dilanjutkan pemeriksaan yang lain. Kemudian, kalau pap smear ini biayanya lebih mahal, kemudian adanya di rumah sakit besar, kemudian eh, hasilnya lebih spesifik. Kalau IVA ini hasilnya yang Pak Asmin tadi hasilnya lebih spesifik, tapi jadinya lama, jadi bisa seminggu, bisa 3 hari seperti itu, tidak langsung jadi. Tapi kalau IVA ini ditunggu saja langsung jadi dia dioles gitu. Kalau yang Pak Asmin tadi diambil dioles sedikit, kemudian jaringannya dilihat secara mikroskopis. Kalau di IVA hanya dioles, kemudian dilihat permukaannya berubah warna atau tidak. Ketika dia berubah warna, kita curiga ini ada sesuatu di sini, maka dia harus dilakukan pap smear. Jadi curiganya itu bisa dia ada keganasan, ada tumor, ada infeksi atau yang lain, jadi bisa macam-macam. Tapi kalau dia dilakukan IVA ini lebih murah, di puskesmas ada, lebih cepat. Nah, di IVA nggak ada, berarti dia nggak perlu pap smear juga. Jadi ada keuntungannya, ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah, ini pap smear, jadi dioles secara memutar, kemudian dioleskan di gelas ini kaca apa ya? Kaca objek, kemudian dilihat secara mikroskopis. Oke, setelah kita tahu macam-macam gangguan saluran reproduksi wanita, kita lanjutkan dengan bagaimana pengajiannya. Nah, pada pengajian jangan lupa ya, ini tanggal dan jam. Jadi biasanya yang lupa jamnya ini loh. Kita melakukan pengajian tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Jamnya jam 1 lebih 11. Itu ditulis jamnya. Kemudian di sini juga di identitas diri klien yang sering lupa ini tanggal masuk rumah sakitnya ditulis, tanggal pengajian, jamnya jangan lupa. Kemudian ketika mengisi riwayat penyakit, keluhan utama saat masuk rumah sakit kadang bingung. Ini ngisinya bagaimana, yang dimaksud keluhan yang mana, yang dimaksud riwayat yang mana. Jadi keluhan utama saat masuk rumah sakit adalah keluhan yang menyebabkan dia memutuskan masuk rumah sakit. Misalnya terjadi perdarahan hebat atau pecah ketuban atau mual muntah. Nah, itu yang menyebabkan dia panas tinggi. Kemudian riwayat penyakit sekarang itu adalah jalannya penyakit itu. Misalnya 3 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien merasakan demam. Kemudian 2 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai muntah-muntah. 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien merasakan pusing kepala kayak gitu. Kemudian saat masuk rumah sakit kesadaran pasien menurun. Jadi kita bisa punya gambaran. Atau pasien dari rumah
pecah ketubannya, kemudian memeriksakan diri ke bidan, kemudian dari bidan dirujuk ke puskesmas, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Nah, jadi kita paham ini alurnya tadi dari mana sih, kayak seperti itu. Kemudian riwayat penyakit dahulu adalah riwayat penyakit-penyakit, pengobatan, operasi, dan lain-lain. Kemudian pengkajian saat ini, persepsi dan pemeliharaan kesehatan, eh, bagaimana dari pasien ini memandang kesehatannya. Kadang ada yang saya tuh nggak sakit, nggak bilang nggak sakit itu bisa karena dia nggak tahu kalau dia sakit atau karena dia itu nggak berani dirawat di rumah sakit. Jadi bisa beda penyebabnya. Jadi ada yang dia tidak tahu kalau dia tuh sakit, misalnya sakit eh, apa ya, jantung, happy hipoksia. Jadi dia merasa baik-baik saja, tapi saturasi oksigennya turun. Dia merasa baik-baik saja, tapi ketika dicek EKG-nya ada sesuatu. Kemudian atau dia merasa baik-baik saja, ternyata gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Kemudian pola nutrisi metabolik. Jadi ini penting sekali ya, intake makanan, intake cairan ini dikaji semua nanti untuk melihat apakah pasien ini cairannya kurang, makanannya kurang atau tidak. Kemudian pola eliminasi juga sangat penting ini. Jadi termasuk hal-hal dasar ya, buang air besarnya berapa kali, buang air kecil berapa kali, kapan terakhir, kemudian warnanya apa, baunya bagaimana. Kemudian pola aktivitas dan latihan ini sangat penting juga. Jadi kita tahu misalnya dia nyerinya tuh bagaimana, sejauh mana bisa mempengaruhi dari aktivitas dia, atau lemasnya bagaimana sehingga mempengaruhi aktivitas dan latihan. Kemudian oksigenasinya bagaimana. Kemudian kita cek juga pola kognitif dan persepsi, bagaimana penglihatannya, pendengarannya, pengecapannya, sensasinya. Kemudian pola persepsi konsep diri. Nah, pandangan klien terhadap sakitnya, mungkin dia merasa sakitnya ini adalah dosanya. Jadi ini adalah dari Allah, ini karena saya berdosa. Nah, cek ya. Kemudian untuk konsep diri, kecemasannya bagaimana, konsep dirinya bagus atau tidak, atau dia selalu berpandangan negatif, atau dia selalu bersyukur dan berpandangan positif. Kemudian cek juga pola tidur dan istirahatnya, lamanya bagaimana, gangguan tidurnya, ada tidak gangguan tidur di rumah, ada tidak di rumah sakit. Jadi dibandingkan di rumah dan di rumah sakit. Atau memang gangguan tidur ini sudah ada dari rumah atau munculnya sejak di rumah sakit. Nah, ini nanti dikaji, kemudian bisa diprediksi bagaimana pengelolaannya. Kemudian pola peran dan hubungan komunikasi atau hubungan dengan orang lain, misalnya tentang sakitnya ini dia mengkomunikasikan tidak dengan suaminya, misalnya dia kena HIV/AIDS, atau hubungannya dengan orang lain bagaimana, kemudian dia kemampuan keuangannya bagaimana, pakai jaminan atau tidak. Nah, ini sangat perlu karena ketika sakitnya parah, dia tidak menggunakan jaminan, bisa dia eh, drop out pengobatan. Kemudian pola seksualitas dan reproduksi ini penting untuk dalam pengkajian masalah gangguan sistem reproduksi, karena ini bisa memunculkan masalah-masalah yang lain. Kemudian pola manajemen coping stress. Nah, ini bagaimana pasien ini menerima kondisinya, kemudian mengatasi hal-hal yang terjadi pada dia. Kemudian pola atau sistem nilai kepercayaan, pandangan klien tentang agama, kegiatan keagamaan. Jadi kita kaji juga nih pasien ini agamanya apa, kemudian sejauh mana dia melakukan kegiatan keagamaannya. Mungkin bisa juga agamanya Islam tapi nggak pernah sholat. Nah, ini nanti bisa diberikan edukasi juga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Pertama dari keluhannya, dispesifikan keluhannya bagaimana, kemudian PTV, tanda-tanda vital, inspeksi kepala, leher, torak, abdomen, kemudian kita juga harus paham terapinya apa pada pasien ini, terapinya apa. Kemudian setelah terapi adalah
hasil laboratorium, hasil pemeriksaan yang lain, bisa USG, ronsen torak, dan lain-lain. Kemudian dari data-data yang kita dapat, kita kumpulkan menjadi data penunjang. Misalnya dari pasien ini kita mendapat 10 data penunjang yang akan kita analisa. Nah, dari 10 itu kita memprediksi masalah apa yang mungkin. Kalau misalnya sesuai SDKI ini muncul nyeri akut. Nah, nyeri akut ini datanya ternyata 5. 5 ini ada data subjektif, ada data objektif. Kemudian penyebabnya dicari, etiologinya. Nah, nanti masalah yang teman-teman ambil ini harus dibuktikan di data penunjang, kemudian penyebabnya juga dibuktikan oleh data penunjang. Kemudian dari 10 sudah diambil 5, masih ada 5, ambil lagi. Oh, misalnya yang 3 ini masalah risiko infeksi. Kemudian yang 2 ini nggak boleh ditinggal. Ah, saya mau ambil 2 aja, yang 2 diagnosa saja, yang 2 masalah ini nggak saya selesaikan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus dari data yang teman-teman dapat itu harus semua diselesaikan. Kemudian teman-teman bisa menulis diagnosa keperawatan dan memprioritaskan mana yang akan ditangani. Oke, untuk diskusi kita kali ini selesai. Nanti jika ada masukan-masukan bisa kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Banyak salah dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.